Selamat datang. Selamat berjumpa lagi. Di video ini kita akan belajar dan berlatih matematika. Mari kita mulai. Saya Ahmad Jabar akan segera memulai video ini. Kita akan melanjutkan pelajaran matematika tentang statistika dari buku matematika Diki Susanto. Soal latihan nomor 711. Perhatikan diagram batang berikut. Diagram berikut menunjukkan waktu yang ditempuh oleh para atlet di Olimpiade 1998 cabang lintas alam 10 km. Soal A, dari gambar 7.4, ada berapa atlet yang berpartisipasi dalam cabang lintas alam? Ada berapa negara yang berpartisipasi dalam cabang ini? Dari gambar 7.4, hitung jumlah atlet yang ikut lomba ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ada 25 atlet yang ikut perlombaan. Hitung jumlah asal negara dari setiap atlet. Di gambar ini, atlet dari negara yang sama diberi warna yang sama. 1 Austria, 2 Kanada, dan seterusnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi ada 20 negara asal dari atlet di gambar 7.4 ini. Data di gambar hanya menunjukkan catatan waktu dari 25 atlet yang ditempuh peserta lintas alam 10 km di Olimpiade musim dingin 1998. Peserta sebenarnya jauh lebih banyak. Negara peserta lebih banyak dan catatan waktu tepatnya tidak diberitahukan. Hanya bisa diperkirakan dari gambar. Untuk latihan ini, kita akan menggunakan data yang ditampilkan di gambar 7.4 saja. Soal B. Peserta dari negara manakah yang mendapatkan medali emas? Berapakah catatan waktunya? Untuk mengetahui atlet yang merebut medali emas, cari grafik batang terendah. Grafik batang terendah adalah atlet dari negara Norway atau Norwegia dengan catatan waktu sekitar 26,5 menit. Soal C. Berapakah atlet yang menyelesaikan lomba ini dengan interval catatan waktu antara 31 menit dan 32 menit 59 detik? Kita hanya bisa memperkirakan data waktu tempuh sebenarnya tidak tersedia di gambar 7.4 ini. Hitung jumlah atlet yang menyelesaikan lomba dengan interval catatan waktu antara 31 menit dan 32 menit 59 detik. 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 atlet yang menyelesaikan lomba dengan interval waktu tersebut. Soal D gambar 7.4 disusun berdasarkan abjad dari nama depan asal negara atlet. Pikirkanlah cara lain untuk menyusun diagram batang ini. Pertanyaan seperti apakah yang mudah untuk dijawab dari susunan diagram batang yang baru tersebut? Kita bisa menyusun grafik batang ini berdasarkan waktu tempuh dari yang tersingkat hingga terlama. Dari susunan ini, bisa terlihat dengan mudah siapakah yang merebut medali emas, perak, dan perunggu. Selesai untuk soal nomor 711. Kita akan melanjutkan pelajaran matematika tentang statistika dari buku matematika Diki Susanto. Soal latihan nomor 712. Dari data catatan waktu para atlet cabang lintas alam pada gambar 7.4. Soal A, lengkapilah kolom frekuensi pada tabel 7.2. Gunakan data dari gambar 7.4. Buat garis untuk mempermudah atlet yang masuk dalam interval waktu tertentu. Garis untuk interval 27 menit dan garis batas interval di 28 menit 59 detik. Garis 30 menit 59 detik. Dan seterusnya 32 menit 59 detik. Hingga 48 menit 59 detik. Bisa dilihat kalau interval catatan waktunya tidak selalu sama.
Selanjutnya, caca setiap atlet masuk ke interval catatan waktu yang mana. Atlet pertama, atlet Austria 1 ada di interval kedua. Atlet kedua, Austria 2 juga ada di interval kedua. Demikian seterusnya, caca semua catatan waktu atlet 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, dan 25. Jadi kita mendapatkan frekuensi untuk setiap interval waktu 3, 14, 4, 1, 0, 2, 0, 0, 1, dan 0. Soal B. Buatlah histogram yang menunjukkan banyaknya atlet yang menyelesaikan lomba lintas alam dalam tiap interval catatan waktu. 1 batang untuk interval waktu 31 menit hingga 32 menit 59 detik. Telah digambar pada histogram di bawah ini. Gunakan tabel frekuensi yang telah kita buat untuk menggambarkan grafik histogram dengan catatan waktu sebagai sumbu X dan frekuensi sebagai sumbu Y. Soal C, interval waktu manakah yang memiliki jumlah atlet paling banyak? Interval yang memiliki jumlah atlet paling banyak adalah interval kedua, antara 29 menit dan 30 menit 59 detik, sebanyak 14 atlet. Soal D, bentuk dari susunan batang-batang pada histogram menunjukkan distribusi dari data-data yang ada. Distribusi data menunjukkan bagaimana data tersebar, seperti di mana kebanyakan data berada, di mana tidak ditemui data apapun, dan di mana data sangat sedikit. Apa yang dapat kamu simpulkan dari distribusi data catatan waktu para atlet di atas? Dari grafik histogram, sebagian besar atlet menyelesaikan lomba dalam waktu tempuh antara 27 hingga 33 menit. Hanya sedikit atlet yang menyelesaikan lomba dengan waktu yang lebih lama dari 33 hingga 47 menit. Bahkan beberapa interval tidak memiliki frekuensi sama sekali. Selesai untuk soal nomor 7, 1, 2. Sekian dulu. Anda bisa mendapatkan video lain di kanal ini. Ikuti terus video-video lainnya. Jika ada koreksi atau saran, bisa dituliskan di kolom komentar. Sampai jumpa dari saya, Ahmad Jabar,